Nah, kali ini kita sedang berada di lahan swadaya masyarakat dengan keadaan kebun yang terbilang cukup bagus. Jadi ini untuk luas lahan tidak sampai 1 hektar. Jumlah batang 100. Jadi berdasarkan informasi dari pemiliknya, jumlah batang ini ada 100 batang. Nah, varietas yang digunakan ini menggunakan varietas PPKS Simalungun. Untuk usia tanam ini 3 tahun. 3 tahun 4 bulan mungkin sudah. Nah, dengan kondisi keadaan buah yang terbilang banyak dan terbilang lumayan besar untuk usia TM1, usia 3 tahun. Jadi usia TM1 dengan keadaan buah seperti ini sudah terbilang besar. BCR sudah 5 kilo ini. Sudah dapat 5 kilo. Karena PPKS Simalungun terkenal dengan quick starter. Jadi dari balai benih sudah memberikan informasinya bahwasanya ini keunggulannya lebih cepat panen perdana di usia 2 tahun. Jadi dia memiliki karakter buah yang lebih besar dan padat. Tapi ini usia panen diambil di usia 3 tahun. Jadi TM1 usia 3 tahun. Buahnya keliling. PPKS Simalungun. Memasuki TM1. Jadi ini waktu itu dilakukan kastrasi yang lumayan lama. Makanya diambil waktu usia panen itu diambil usia 3 tahun. Jadi untuk jarak tanam ini sepertinya terbilang sangat jarang. Karena PPKS Simalungun ini memiliki pelepah yang pendek, terbilang pendek. Yaitu kerapatan tanam per hektarnya dia 143 batang. Jadi dia terbilang pelepah pendek atau pelepah sedang. Dengan untuk potensi per hektar per tahun, PPKS Simalungun ini mampu menghasilkan 33 ton per hektar per tahun untuk potensi produksinya. Dan jumlah tandan sebanyak 13 tandan per tahun per batang. Jadi PPKS Simalungun ini best sellernya dari varietas PPKS. PPKS itu memiliki banyak varietas. Nah, Simalungun ini adalah best sellernya. Paling banyak dibeli, paling banyak ditanam oleh masyarakat. Karena itu memiliki karakter pelepah pendek dan cepat panen. Itu sangat disukai oleh masyarakat. Nah, sekarang untuk informasi pemesanan kecambah dari Balai Benih PPKS mengalami antrian yang lumayan terbilang panjang. Untuk saat ini antrian pesanan sekarang antrian dalam proses 4 bulan. 4 bulan antrian. Jadi kalau kita pesan sekarang kita sudah dapat antrian selama 4 bulan. Terakhir saya pesan itu saya dapat 3 bulan. Nah, ini makin lama lagi sudah 4 bulan karena membludaknya pesanan. Jadi untuk informasi yang saya dapat juga untuk pemesanan
sekarang menggunakan selain syarat KTP dan surat lahan, kepemilikan lahan, juga disertakan kartu keluarga. Nah, itu juga saya kurang tahu untuk apa fungsinya kartu keluarga. Kenapa kita harus menyertakan kartu keluarga untuk melakukan pembelian kecambah? Ini sangat besar sekali nih. Ini terlihatnya seperti buah pertama ini. Dari bawah-bawahnya tidak terlihat bekas kastrasi ataupun bekas panen atau bunga jantan. Dia timbul ini sangat besar sekali nih. Jadi ini kok satu ini sepertinya beda nih, sangat besar. Lebih mirip dampi. Batang juga besar, buahnya besar. Nah, tapi dia ininya jarang-jarang bulirnya. Tapi sangat besar. Jadi berdasarkan keterangan pemilik lahan ini ditanam dengan menggunakan varietas Simalungun. Jadi untuk karakteristik memang mengidentifikasikan sebagai varietas Simalungun dengan pelepah pendek dan jenis buahnya yang sudah besar di TM1. Tuh, sangat jauh jarak pelepahnya. PPKI Simalungun. Nah, ini PPKI Simalungun. Buahnya padat. Di usia TM1 dia sudah mampu menghasilkan BJR 5 kilo. Keliling muter nih. Sangat besar-besar. Inilah kenapa varietas Simalungun sangat disenangi oleh petani. Jadi ini untuk luas lahan kurang dari 1 hektar dengan jumlah batang 100 batang. Per panennya ini mendapatkan hasil 400 sampai 300 kilo per sekali panen. Di usia TM1. Jadi panen dilakukan per 2 minggu sekali dengan hasil 400 sampai 500 kilo. Sepertinya udah ada yang masak, itu satu. Sana ada dua masak. Terlihat sangat jarang untuk jarak tanamnya. Mungkin ini 10 atau 11 meter nih jaraknya. Jadi ini mungkin pancangnya tidak lurus, mungkin tidak presisi, jadi jaraknya ada yang 9, ada yang 10, ada yang 11. Ini untuk yang sekitar lahan jurang, buahnya lumayan mantap juga. PPKS Simalungun bersusun bertingkat. Jadi saya juga ada semai PPKS Simalungun, ada sekitar 250 butir. Nih bakal buahnya sudah keluar deh, bakal buahnya.
Jadi untuk kita semua, walaupun pemesanan kecambah itu sangat terbilang sulit untuk kalangan kita yang masih pemula, tapi usahakan kita harus mendapatkan bibit unggul. Jangan gunakan bibit abal-abal untuk ditanam di kebun kita, karena kita tujuan menanam sawit ini untuk mencari hasil yang maksimal. Jadi kalau kita tanam bibit abal-abal, kita nggak tahu itu asal usulnya, tidak tahu performanya, jadi kita tanam dan ujung-ujungnya tidak berbuah, maka kita akan merugi. Jika kita tebang, kita tanam lagi, maka kita akan sudah rugi waktu, rugi uang, maka banyak kerugian kita. Jadi alangkah baiknya, walaupun bibit unggul ini susah didapatkan, tapi harus diusahakan, harus menggunakan bibit unggul. PPKS Simalungun tergolong pelepah pendek dan quick starter, panen lebih awal. Jadi ini best sellernya dari PPKS, paling banyak dibeli PPKS Simalungun. Ini yang kita lihat tadi. Jadi ini kita melihat keseluruhan, tidak kita pilih-pilih satu atau dua pohon, jadi kita ambil lurus per barisnya, jadi kita perlihatkan semua. Beginilah, jadi rata per tiap pohon itu memiliki buah yang cukup banyak, bersusun bertingkat. Jadi sepertinya ini sudah terlihat buah pucuk, buah pangkal sudah habis terpanen, jadi ini buah-buah yang baru timbul. Sangat jarang untuk antara pohon ini ke pohon itu. Mungkin nanti usia 8 tahun sudah mulai tinggi, mungkin buahnya akan membesar nih, karena jaraknya yang lumayan jarang. Jadi sinar matahari yang cukup akan membuat pohon menjadi subur. Jadi untuk di TM1 aja kita sudah mendapatkan 400 sampai 500 kilo per panen, itu sudah terbilang memuaskan. Di usia 3 tahun TM1 hasil sudah setengah ton. Jika bibit abal-abal ya mungkin sangat susah untuk mendapatkan produksi seperti itu. Bahkan di usia-usia lebih, mungkin 10 tahun, 8 tahun, mungkin pun susah untuk dapat 500 kilo per rata-rata tiap panennya. Jadi banyak juga di sini yang menggunakan varietas abal-abal dan membandingkan dengan bibit unggul. Nah, mereka berkata bahwasanya bibit unggul itu tergantung pemupukan dan perawatannya. Padahal tidak, untuk perawatan dan pemupukan yang sama, jika dibandingkan bibit unggul dengan abal-abal, produksinya sangat jauh berbeda.
Inilah mungkin untuk para petani-petani yang mau nanam, gunakanlah bibit unggul. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang yang mengatakan bibit unggul dan bibit abal-abal sama aja, tergantung perawatannya. Itu sama sekali bohong, itu salah besar. Jadi sekian banyak petani yang merasakan puas dengan bibit abal-abalnya mungkin hanya sedikit. Dan mereka bilang puas tanpa ada perbandingan. Mungkin jika dia punya lahan yang menggunakan bibit unggul, maka dia akan tahu perbandingannya. Bahwasannya bibit abal-abal itu produksinya sangat rendah. Nih, PPKS Simalungun. Terlihat masaknya, belum berondol. Batangnya sangat besar, kokoh. Itu juga berisi jadi untuk usia TM1 ini sudah sangat memuaskan PPKS Simalungun. Nah, demikian video kali ini tentang pembahasan PPKS Simalungun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.